Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Masih bersama saya Tisno. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat struktur MVVM kita, terus kita lanjutkan untuk loginnya. Jadi di sini kita pertama-tama di sini teman-teman buka pada bagian core, data, resource, remote, network, panjang banget, epconfig. Nah di sini untuk URL-nya ini bagusnya kita tidak taruh di sini, tapi kita buat apa namanya file baru namanya konstan. Nah, bukan kelas tapi kita ubah jadi objek. Oke, di sini kita baru buat si base URL-nya. Uh, const variable artinya ini konstan variabel yang nggak akan dirubah. Ya seperti ini konstan aja datanya. Base URL namanya base URL-nya itu teman-teman ya. Ini awalnya itu ini doang. Sampai API-nya kita nggak perlu karena API ini memang digunakan untuk config di API. Sebentar, string API, terus baru kita panggil di sini. Kita constant dot base URL plus API. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika kita mau merubah URL-nya itu base URL-nya ini, misal kadang kan menjadi misal tokopedia.com atau apa, nanti kita ngerubahnya cukup di sini, dan nanti kadang base URL ini digunakan di mana banyak tempat, jadi nggak perlu ngubah satu-satu, cukup di sini nanti ke efek ke semua tempat seperti itu. Jadi ini dirubah dulu, terus habis itu kita buka nih. Ya di sini aku harus nyalakan dulu PHP Artisan Serve-nya, Laravel-nya, biar kita bisa coba di sini untuk login. Pertama kita register. Untuk registernya nanti belum kita handle, pertama kita login aja dulu. Di sini kita bisa login, password salah. Oke, ini udah bisa. Terus teman-teman yang diperhatikan di sini ada sebuah data yang kita dapatkan. Oh, tapi itu nanti dulu aja. Yang penting kita bisa connect aja ke datanya, ke API-nya. Kita back ke sini. Terus di API config ini udah kita atur. Terus untuk di API service ini kita cukup di sini kan udah base URL-nya ini. Bla 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 sesuai dengan ini tadi. Terus terakhirnya mana tadi? Terakhirnya API/login. Jadi pada bagian API service seperti yang saya kemarin bilang, jadi ini tuh kenapa di sini login. Di sini tuh nanti menyesuaikan dari URL itu sendiri. Misal ini saya copy ya teman-teman, saya buat function untuk register. Jadi untuk login ini adalah untuk pada bagian itu adalah register. Jadi seperti ini. Jadi kalau full URL-nya dia adalah konstan. Ini aku copy. Nah, ini full URL-nya. Terus plus API ini. Terus plus register. Seperti ini. Nah, ini adalah full URL-nya yang asli. Sama seperti yang ada di sini yang harusnya root kita. Kayak gitu ya. Jadi biar teman-teman tahu register di sini untuk apa atau login di sini itu untuk apa. Terus next, ini urutnya udah kita kenalkan. Terus setelah itu di sini kalau teman-teman lihat itu ada suspend di sini. Suspend di sini itu untuk apa? Kalau biasanya kan function biasa ada private, tapi di sini ada suspend. Jadi intinya ya teman-teman, intinya aja suspend ini nanti bisa digunakan untuk supaya proses yang kita lakukan ini bisa dilakukan di background. Jadi kita tambahkan suspend biar nggak memakan prosesor utamanya. Jadi nanti dilakukannya itu di background kayak gitu. Terus kita API service ini dia kehubung ke remote data source. Di remote data source ini kita membuat sebuah function fun harus suspend juga. Suspend fun login. Di login ini kita kosongin aja dulu, nggak apa-apa. Login. Terus di sini cuma lewat aja teman-teman. Jadi kita bisa tambahkan sama dengan api.login. Udah gini, cuma lewat doang. Karena ini cuma penghubung antara repository dengan remote data source. Jadi cuma penghubung, cuma pemisah aja. Karena nanti kan ada lokal. Jadi buat memisahin doang.
Terus kita dari sini kita move ke app repository. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah function. Kita nggak perlu suspend karena nanti akan dihandle sama flow. Misal login sama dengan flow. Kenapa menggunakan flow? Jadi di sini itu ini bawaan juga dari Kotlin, langsung dari Kotlinnya untuk menghandle supaya oh ya ini harusnya function ada buka kurung tutupnya. Nah, ini tuh bisa kita anggap kayak ini teman-teman, kayak kalau di mana ya, di view model kita, mana sih di UI, login view model. Nah, di sini kan ada mutable live data atau live data. Nah, ini kita bisa menggunakan flow supaya ya bisa nanti di-convert dari flow ini nanti jadi live data gitu. Teman-teman ikuti aja, nanti teman-teman juga tahu ke depannya seperti apa. Terus kita try di sini. Sebentar. Try. Nah, di sini tuh kayak apa ya? Try catch. Nah, di sini untuk handling ketika nanti mungkin ada error sesuatu, error kayak internet mati atau apa itu nanti kembaliannya dari sini exception. Seperti ini. Log. Jadi ketika nanti ada error kita kasih log di sini ya. Logs log d login error. Terus errornya apa? Kita kasih tahu di sini a.message. Jadi nanti kita akan tahu apa sih errornya gitu kan di sini. Terus habis itu di sini kita bisa tambahkan, kita panggil remote dot api bukan api. Harusnya di sini sebentar. Untuk variabel di sini tuh kita private supaya nggak kepanggil, nanti nggak salah kepanggil seperti ini tadi. Saya salah kepanggil remote.login.let. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi. Kita cek di sini if jika it.is successful, artinya kita mau nyoba login, terus kita cek jika responnya sukses. Kan kayak gini teman-teman, ini ada respon di sini, ada respon. Kalau 200 itu responnya sukses. Kalau misal kita kasih tahu di sini 0, nah dia responnya 400, artinya ini responnya gagal. Nanti ditangkapnya pasti di sini teman-teman. Ini responnya nanti akan di sini. Logs. Oh ya, ini saya tambahkan saya sering salah. Biasanya saya menggunakan library, jadi saya itu punya library teman-teman. Saya membuat library yang dimana library ini itu saya gunakan pribadi, tapi di sini saya bagikan ke teman-teman. Teman-teman bisa buka di GitHub saya, GitHub Tisto Tistowe. Buka aja. Nah, ini di GitHub saya Injong Tistowe. Di sini di paling depan, biasanya emang saya pin di depan, ini ada my per, teman-teman buka aja. Nah, di sini ada just add this on your dependency. Ini aku copy. Terus taruh di sini. Aku kasih namanya my helper. Jadi ini tuh ada kumpulan. Nah, ini ada, kalau teman-teman mau lihat di sini kan masih 10 karena saya malas ngupdate di sini. Teman-teman sesuaikan ya. Di sini ada 1.1.10. Ini nanti teman-teman sesuaikan dengan yang ada di sini. Misal 1.1.10. Nah, ini 1.1.15 berarti harusnya 15 di belakangnya. Ya, ini versi yang terakhir 15. Atau nanti kadang udah dikasih tahu juga sih. Ada a new version of bla 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 ini available 1.15. Jadi tambahkan 15 atau nanti mungkin di kemudian hari teman-teman buka ini bisa jadi 2.20 misal, bisa saja 2.25 gitu bisa saja, tapi di sini karena masih 1.15 ya sesuaikan aja 1.15. Oke, disinkronisasi. Nah, kalau udah di sini, kalau kita memanggil sebuah log ini gunanya apa? Ini tuh kayak ngecek teman-teman, untuk ngecek respon data, respon atau kadang untuk ya intinya untuk ngecek apa sih kembaliannya gitu kan. Di sini biasanya bisa, kalau normalnya itu manggilnya seperti ini panjang, tapi kalau menggunakan library saya pakai logs. Oh, ternyata ada yang kurang. Di sini juga harus ditambahkan di bagian setting, Gradle setting. Nah, di bawah sini, di bawah
di bawah Maven Central itu teman-teman tambahkan Maven bla bla bla, ini pokoknya tambahkan aja ini di setting Gradle-nya. Tapi kalau teman-teman menggunakan versi Android yang lama, yang sebelum ini saya menggunakan versi Android ini apa 2020.3, itu diaturnya di setting Gradle. Tapi kalau teman-teman menggunakan Android yang versi lama, Android Studio versi lama, biasanya itu ada di Gradle yang atasnya .app, di atasnya ini tuh ada, biasanya di bawahnya ini tuh kayak gini biasanya. Nah seperti ini, tapi sekarang nggak ada, jadi ditaruh di bawah di setting sini. Maka kalau nanti di setting ini nggak ada dependency resolution management ini, ya teman-teman tambahkan berarti ada di atasnya di Gradle, build Gradle yang project market, project terus nama projectnya ada di all project, taruh di bawahnya kayak gini. Tapi kalau ini nggak ada di sini, berarti ditambahkan di sini kayak gitu ya. Oke, itu terus kita next. Oh ya, jangan lupa disinkronisasi dulu. Oke, udah. Kalau di sini kalau mau manggil logs, nah seperti ini lognya. Kita mau manggil apa nih? Misal tadi di sini kan kalau normalnya seperti ini panjang, aku tinggal masukkan aja di sini message-nya error, terus errornya apa? Nanti nanti ada di sini keterangannya. Keterangan error. Oke, di sini juga aku ganti aja message-nya, langsung aku cut logs. Oh, sorry. Nah, seperti ini. Setelah itu kalau di sini kita udah tahu kalau ada error di sini, terus kita coba log di sini ya, logs ini sukses plus. Nah, plusnya apa? Jadi di sini kita bisa ngambil sebuah bodinya, body. Jadi buat variable val body sama dengan it.respond.body. Nah, body ini nanti kalau kita masukkan di dalam sini plus body, nanti aku belum tahu ini nanti isinya apa, tapi harusnya body dot toString. Coba, aku juga belum tahu ya teman-teman. Ini responnya apa, tapi bisa kita kembalikan seperti ini. Nah, di samping itu, kalau kita menggunakan view model, mana view model kita? Nah, view model kemarin seperti yang saya jelaskan, untuk mengirim data itu kalau menggunakan mutable live data kita menggunakan post value, tapi kalau kita mau mengembalikan data di sini, itu kita cukup tambahkan emit terus apa yang mau dikembaliin. Nah, yang kita kembalikan adalah bodinya. Nah, seperti ini. Ini jadi kalau teman-teman lihat di sini tadinya itu, tapi emit di sini tuh ya nanti menyesuaikan dengan apa yang kita kirim. Misal di sini string kan, ya di sini jadinya string. Kalau di sini aku kembalikan integer, ya jadi integer. Tapi di sini kita mau kembalikan body ini adalah request body. Harusnya nggak apa-apa, kita kembalikan aja request bodinya. Setelah itu kita baru masuk ke view model. Di view model login ini kita membuat sebuah function di sini, function namanya login. Nah, di dalam login ini kita panggil, nggak usah, ini tinggal kita bisa kita lewatin aja repo sama dengan repo dot login. Nah, seperti ini. Kita ke login activity-nya. Kalau kita mau login, baru pada bagian btn masuk. Ini aku hapus semua aja ya teman-teman, yang pada bagian mana ya. Kita punya teks dummy ini yang kita clone. Coba aku visible. Nah, di sini kan kita ada login ini, aku hapus saja biar nggak mengganggu. Terus untuk btn masuk ini ya udah nggak apa-apa, biarkan aja menjadi btn masuk. Ini ada banyak error, aku hapus untuk yang testing yang kemarin kita lakukan. Nah, untuk view model ini kita langsung misal view model dot masuk login gitu. Login, nanti kita akan tahu apa aja respon-responnya ada di lognya. Di log sini nanti akan muncul. Oke, coba kita run. Semoga tidak ada halangan dan rintangan. Tapi di sini pasti ada error karena ada yang lupa. Ya bukan lupa, iya benar, ada yang lupa sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ini akan saya tunjukkan aja biar kita tahu juga errornya seperti apa. Nanti kalau teman-teman mengalami error seperti ini ya berarti salahnya di sini gitu. Oke, ini udah run. Kita masuk ke login.
Coba kita klik masuk dan tidak terjadi apa-apa. Harusnya kita panggil di login ini sorry teman-teman, login repo.login ini kita jadikan dia .as live data, baru nanti bisa kita panggil. Tidak ada yang lupa, sorry. Nah, kita kembali ke login activity-nya. Di sini harus di observe karena dia berupa live data. Kita observe di sini untuk mengetahui apa sih. Nah, ini teman-teman, coba teman-teman lihat di sini ada it request body. Ini sama dengan apa yang ada di app repository seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Sebenarnya ini konsepnya sama, cuma kalau di konsep yang ini kita menggunakan mutable live data, tapi kalau yang kita gunakan untuk connect ke API kita menggunakan flow. Nah, flow ini juga salah satu ya ada bisa kita anggapan responnya nanti itu bisa menjadi sebuah live data. Makanya di sini kasih as live data seperti itu, teman-teman. Jadi bisa dipahami ya. Oke, coba kita run lagi. Oke, di sini coba aku ke login, terus aku klik masuk. Nah, di sini ada error. Errornya gini, bla 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 socket failed access permission denied. Artinya kenapa? Kalau ada permission denied ini, kita itu sebenarnya harus memberi permission. Biasanya di manifest ini itu harus ditambahkan. Si Android ini tuh boleh ngakses apa aja sih? Itu harus kita deklarasikan di sini. Jadi teman-teman cukup tambahkan aja ini. Tambahkan 3 baris ini, ada internet, access wifi state, sama network state. Ini tambahkan di manifest. Terus kalau kita run lagi, nanti errornya bakal beda lagi teman-teman. Tapi akan saya tunjukkan errornya kenapa. Oke, di sini udah nge-run. Coba ke masuk. Nah, di sini ada field connect to bla 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 ini. Kenapa? Karena di sini itu kita tidak bisa langsung akses ke sini. Kita butuh karena ini tadi juga HTTPS ya. Nah, di sini harusnya sebentar. Nah, ini harusnya di base URL ini HTTP. Tapi sebenarnya kita tidak bisa langsung akses ke sini. Ini nanti pasti gagal. Coba aku udah hapus HTTPS-nya. Terus kita masuk lagi. Masuk, tetap gak bisa. Oh, harus berapa? Beda lagi nih. Nah, kalau ada error kayak gini, teman-teman, ada clear text communication bla bla permission network kayak gini, teman-teman cukup buat sebuah, teman-teman tambahkan di sini di res, terus Android resource directory, di sini kasih nama XML, terus di dalam sini teman-teman buat file new XML resource, di sini kasih nama aja network security. Harus kecil semua ya teman-teman, nggak boleh ada huruf besar. Kalau ada kata yang berbeda kasih apa namanya pemisah underscore. Nah, di sini bukan preference screen tapi network and network kok nggak ada. Ini saya copy aja dari yang sudah ada. Jadi ini nanti teman-teman copy aja nggak apa-apa dari sini. Terus di dalam include subdomain ini teman-teman tambahkan IP address-nya, tapi kalau nanti mungkin berupa URL atau sebuah domain, jadi misal domain atau apa ya, tokopedia.com, jadi harus ditambahkan semua di sini untuk domain-domain atau IP address yang akan dipakai, karena di sini kita menggunakan 127.0.1, maka yang ada di sini adalah 127.0.1. Coba kita run nanti. Belum, sorry, di manifest ini kita tambahkan di sini untuk use clear text traffic ini kita kasih true, terus habis itu kita panggil si network security yang kita buat ini tadi, network security sama dengan kita panggil style, bukan add nama foldernya XML network security. Nah, seperti ini. Oke, coba kita run. Di sini coba aku masuk lagi, masuk. Nah, di sini pasti ada keterangan errornya. Failed connect to 12 bla bla bla. Ini emang kita nggak boleh langsung connect ke
127. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan API config yang disediakan dari Windows-nya. Teman-teman buka, oh ya, di sini di bawah sini itu ada terminal. Di terminal, atau teman-teman juga bisa buka CMD ke terminal CMD, atau kalau dari Android Studio juga disediain terminalnya di sini. Teman-teman ketik aja ipconfig, tapi dengan catatan ya teman-teman harus connect dengan internet, entah itu internet apapun, walaupun itu nggak ada koneksi internet, berarti bukan connect ke internet tapi connect ke wifi, entah itu wifi-nya ada koneksi internetnya atau nggak masalah, yang penting connect ke wifi. Nah, wifi-nya itu bisa dari HP, ini saya juga pakai HP, tethering dari HP juga bisa, nggak masalah. Terus ketik aja ipconfig. Di ipconfig ini teman-teman gunakan yang IP address V4. Di cache saya ini ada 192 sampai 110.9 ini. Nah, ini teman-teman daftarkan di sini, jangan lupa seperti yang saya bilang, daftarkan di sini. Saya hapus saja yang 127. Nah, di base URL ini teman-teman juga ganti. Nah, seperti ini. Oke, ganti, nanti tetap pasti ada error lagi, karena harusnya kalau kita mau mengakses ini, misal ini aku buat baru, ini aku copy, aku taruh di dalam sini, terus aku ganti si URL-nya untuk API-nya itu, aku pindah ke sini. Nah, kita send, dia not found. Kenapa? Karena di sini tuh harusnya 192 bla 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 ini dia harusnya dia itu ngeakses ke htdoc-nya, dimana teman-teman, jadi dia akan akses ke sini teman-teman di htdoc. Nanti teman-teman tambahkan marketplace atau nama folder teman-teman di depannya, di belakang sini slash, terus coba kita send, masih not found, kita harus tambahkan public slash. Nah, baru ketemu. Nah, di sini kita nggak bisa get, kita butuhkan post. Nah, ini berarti URL kita adalah IP address kita yang kita dapat dari ipconfig, terus yang dapat dari terminal atau ipconfig-nya, terus kita tambahkan marketplace, nama folder teman-teman yang ada di htdoc, nama projectnya ya teman-teman, terus public slash api slash login. Jadi login ini biarkan, jadi ini adalah IP utama kita di base URL-nya. Jadi kita tambahkan di sini. Nah, seperti ini. Di ipconfig slash api, udah benar, coba kita run. Oke, coba kita send di sini. Kita masuk. Nah, nanti responnya bakal beda. Nah, di sini kita dapat bad request bla bla bla. Di sini kita sebenarnya udah bisa nge-send ke sini, tapi di sini ada, kita dapat respon bad request. Bad requestnya itu dia ternyata masuknya ke sini teman-teman, masuknya ke mana tadi, di app repository. Nah, aku tutup semua ya. Jadi dia masuknya di sini, login error ini. Misal aku ganti di sini, error yang dihandle. Jadi ini adalah gunanya kita menggunakan apa namanya? Kita menggunakan log. Jadi itu untuk mengecek apa sih yang sedang terjadi gitu kan. Mana tadi? Ini. Terus kita masuk. Nah, oh ternyata dapat nih. Bukan bad request-nya itu dia handle-nya ke error. Errornya ke sini. Nah, ini keterangan error. Nanti keterangannya bisa kita ambil dari sini. Nah, di sini kan dia errornya sama nih. The email field is required. Dia butuh email, teman-teman. Bagaimana cara kita mengirim email lewat sini? Jadi di dalam API service ini, aku tambahkan ini ya. Di sini ada body. Nah, body ini yang akan kita gunakan untuk menampung informasi kayak emailnya atau passwordnya atau nanti parameter-parameter yang lain. Jadi di sini di dalam remote kita tambahkan new package, anggap saja request. Kita membuat sebuah file baru. Bukan di dalam, benar. Di sini di dalam di dalam request kita tambahkan kelas namanya misal apa ya?
user atau auth atau login karena kita mau menggunakan login request. Nah, seperti ini. Di dalamnya seperti yang ada di sini teman-teman. Di dalam sini, di dalam bodinya kalau kita login di sini, di dalam bodinya itu ada email sama password. Dua-duanya tipe datanya adalah string. Jadi kita tambahkan di sini, kita buat ini harusnya kita buat aja data class. Terus di dalam sini kita nggak perlu buka kurung kurawal, tapi kita cukup tambahkan di dalamnya sini. Namanya kita buat sebuah variabel, kita kasih nama email. Terus tipe datanya adalah string, koma, val, password, ini string juga. Dan perlu diingat atau dicatat ya teman-teman bahwa di sini untuk penamaan ini itu harus sama persis seperti apa yang mau kita kirim. Bukannya di sini sih, harusnya yang ada di sini, yang ada di auth controller ini. Nah, di sini dia kan kita minta email sama password itu harus sama persis seperti apa yang diminta di sini, nggak boleh typo sedikit pun. Karena di sini nanti juga berhubungan sama yang di database, karena di database-nya itu kan juga minta email sama password, jadi harus sama persis ya teman-teman, nggak boleh beda. Makanya di sini saya kasih nama, datanya adalah email sama password, tipe datanya string. Oke, terus kita caranya ngirimnya bagaimana? Ada dua cara. Pertama kita bisa menggunakan field, add field, F-nya gede, field, terus baru namanya, misal di sini email, terus tipe datanya di string, koma, sama copy password. Nah, seperti ini. Bisa kita gunakan seperti ini. Oh, sorry. Ini harus ada namanya, nama variabelnya email. Terus di sini password. Oke. Nah, bisa kita gunakan seperti ini, tapi masalahnya ini cuma 2 data. Kalau nanti datanya banyak, ya sama aja sih teman-teman. Kita bisa menggunakan seperti ini. Ini tuh sama kayak di sini form data, kita masukkan satu-satu seperti ini, atau kita bisa langsung ngirim baik satu bentuk objek. Di sini isinya adalah login request. Jadi di sini tuh ini harusnya bukan user tapi login. Nah, di sini tuh sama kayak kita ngirim sebuah objek kayak gini teman-teman. Aku copy ya, sama soalnya. Nah, kita bisa menggunakan form data di mana kita ngirim satu-satu, atau kita ngirim dalam bentuk raw, dalam bentuk objek. Teksnya ini ganti JSON, di sini email, ini password, di sini emailnya ini, terus passwordnya 123.123.45.678. Oke, ini kalau aku kirim bakal sama aja, tetap berhasil. Kalau ini aku centang ya, ini aku pindah ke row, nah berhasil. Kalau ini aku ganti 0, send, nah dia gagal. Ini sama. Jadi kalau metode seperti ini itu sama dengan kita ngirim data seperti ini. Kita ngirim dalam satu bentuk objek, satu bentuk kelas. Ini tuh kita bisa kita sebut sebuah objek kelas di sini. Kayak gitu. Nah, di sini tapi nggak boleh digabung ya teman-teman, kalau objek, kalau field. Jadi kalau menggunakan sebuah body ya satu gini aja, tapi kalau mau menggunakan field ya bodinya dihilangin, harus pilih salah satu, nggak boleh dicampur. Nah, di sini kita menggunakan body karena kedepannya juga bakal ngirimnya dalam bentuk body biar nggak masukin satu-satu kayak gitu. Terus nextnya di sini nanti bakal ada error pada lokal. Nah, di sini ada error. Kenapa? Karena dia minta nih no value passed for parameter login. Nah, di dalam login ini dia minta login request. Maka di sini kita juga membuat parameter untuk dikirim data, saja data namanya login request. Baru data ini kita masukkan di sini, nanti tidak error. Sama kalau kita buka pada bagian sini juga ada error karena dia minta parameter data, di mana data itu isinya login request tadi. Jadi kita di dalam sini, di dalam functionnya ini kita buat parameter data login request.
terus datanya kita masukkan di dalam sini. Nah, ini nanti juga ada error lagi karena berhubung saling terhubung semua ya teman-teman dari sini. Jadi dari API service ke remote data source ke app repository terus ke login view model. Nah, di sini Dan di sini juga kita tambahkan data data.login request. Baru untuk di login ini kita tambahkan juga data, terus kita masuk ke activity-nya, saling terhubung semua, emang sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia private. Nah, di dalam sini di btn masuk ini kita bisa membuat sebuah file body, kita panggil body sama dengan login request, kita buat objek baru. Nah, di sini teman-teman lihat dia minta email sama password. Emailnya kita dapat dari mana? Emailnya kita bisa ambil dia dari edt binding.edt email.text.toString. Nah, seperti ini. Terus untuk passwordnya juga kita bisa ambil dari, di sini harusnya belum aku tambahkan. Di sini kita ambil dari sini, kita kasih ID edt password. Jadi ketika nanti kita memasukkan nama atau email atau password di sini, nanti bisa kita tangkap di sini. Teman-teman, kalau di sini coba lihat, ini kan binding edt email text to string. Kalau di sini bisa nggak sih binding edit password get string? Nggak ada, sama, berarti teks saja, sama, kita samakan. Ternyata belum saya buat. Nah, seperti ini. Nah, body ini kita masukkan ke dalam sini, body. Ini aku taruh aja di bawah biar kelihatan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini teman-teman bisa baca nggak ya? Jadi kita cara membuat sebuah objek, kita memanggil login request. Ini kan login request. Kita panggil nih login requestnya, kita membuat sebuah kita panggil kelasnya di sini. Nah, cara memanggilnya itu login buka kurung, itu kita masukkan parameternya. Kalau di sini kan dia minta parameter pertama email, dia string, password string. Maka di sini kita masukkan string dalam bentuk string, itu edit text, kita ambil edit email dari sini. Ketika kita masukkan data, misal email apa gitu kan, terus kita panggil, terus kita ambil teksnya, kita rubah dalam bentuk string. Karena kalau kayak gini doang, teks kayak gini sebenarnya bisa, tapi dia bukan tipe string tapi editable, nggak tahu itu. Nah, cara merubahnya kita tinggal tambahkan to string, jadi nanti teksnya itu dia jadi string. Terus sama halnya dengan edit passwordnya. Nah, ini kan kita udah buat bodinya nih, udah buat si login request ini kita masukkan ke dalam sini. Sebenarnya bisa kayak gini, tapi nggak bagus, nanti tampilannya jadi jelek, jadi membingungkan. Jadinya saya buat variabel login request, saya kasih nama body, saya taruh di dalam loginnya. Itu flow-nya teman-teman. Terus kalau coba kita run di sini, kita run di sini, kita buka pada ini, kita masuk ya, nanti errornya bakal beda. Di sini teman-teman lihat, kita post, kita itu udah ngirim nih emailnya itu hi I'm developer, passwordnya kosong. Kalau kita coba tambahkan di sini, nah makanya di sini karena passwordnya kosong, maka responnya jadi the password field required. Kalau kita isi misal 1 2 3 bla bla bla, masuk, kita ngirim hi I'm developer, passwordnya ini. Terus message-nya karena emang nggak ada nih email I'm developer, jadinya user tidak ditemukan, ya sama seperti yang ada di Postman sih. Ini masalah kita ganti tisto@gmail.com. Kita masuk, errornya bakal beda lagi, errornya password salah. Terus di sini kita coba masukkan password yang benar, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita masuk. Oke, nah kita baru dapat datanya di sini. Udah dapat, ini udah sukses. Responnya 200, sukses. Kalau sebelumnya kita dapat request
sama seperti ya yang kemarin saya jelaskan di Postman. Dan di sini kita udah dapat 200, terus datanya kita dapat nih semuanya. Ada nama Tisto, bla 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 bla. Seperti itu teman-teman, semoga bisa dipahami. Untuk tutorial kali ini sampai di sini aja dulu. Terus nanti di video selanjutnya kita akan coba menghandle bagaimana cara mendapatkan data ini kita kirim ke activity-nya, karena ini kita belum dapat, karena di sini masih request body, belum dapat errornya. Nanti ketika error kita juga belum dapat respon di sini. Harusnya kan ketika error atau sukses bisa kayak ini sukses loh, ini error loh, apa yang salah kayak gitu. Harusnya kita dapatkan di sini seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bisa dipahami. Kalau mungkin ada yang perlu ditanyakan, bisa tinggalkan aja di kolom komentar atau DM di Instagram saya. Linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Thank you, bye-bye.